Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosita, mahasiswi program studi S1 Keperawatan STIK Bina Husada Palembang. Pada tugas mata kuliah biostatistik kali ini, saya akan menjelaskan video mengenai statistik menggunakan SPSS. Kali ini metode yang digunakan adalah uji McNemar menggunakan SPSS. Perlu diketahui bahwa uji McNemar adalah salah satu teknik pengujian non-parametrik. Uji McNemar adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan atau variat data dengan skala nominal. Uji ini digunakan untuk memeriksa apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok yang terkait. Contohnya adalah melihat perubahan sebelum dan sesudah intervensi. Pada tugas biostatistik kali ini, saya menggunakan kasus di mana saya ingin melihat perbedaan keinginan masyarakat untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan saat pandemi COVID. Syarat untuk melakukan uji McNemar itu sendiri adalah: yang pertama, skala datanya harus nominal. Pada kasus ini, saya sudah membuat skala datanya dalam bentuk nominal. Jadi, saat entry data di SPSS, jawaban dari responden adalah mau atau tidak mau. Syarat kedua yaitu bentuk datanya harus dikotomi. Maksudnya adalah harus ada dua bentuk datanya. Misalnya mau atau tidak mau, ingin atau tidak ingin, bersedia atau tidak bersedia, ya atau tidak, dan sebagainya. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk uji McNemar. Karena ini termasuk uji non-parametrik, sehingga syarat yang dibutuhkan hanya sedikit. Kemudian untuk interpretasi hasil analisis digunakan alfa 5%. Jika nilai sig kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan. Namun, jika nilai sig lebih dari 0,05, artinya tidak dapat perbedaan. Oke teman-teman, langsung saja saya buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita akan entry data yang akan diuji nantinya. Saya akan menginput data sebanyak 30 responden. Sebelum itu kita buka tabel variabel view. Definisikan dahulu apa saja nama data, tipe datanya, isi juga labelnya. Pada bagian nama data akan saya buat dengan nomor responden. Lalu input juga pretest dan posttest. Setelah mendefinisikan nama datanya, lalu buka tabel data view. Entry data yang digunakan. Di sini saya akan menginput data pada nomor responden
dengan nama R1, R2, R3 dan seterusnya sampai 30 responden. Pada bagian pretest saya isi dengan string mau atau tidak mau. Begitu pula pada bagian post-test, saya isi dengan mau atau tidak mau. Pretest ini adalah kemauan mencuci tangan sebelum penyuluhan, sedangkan post-test adalah kemauan untuk mencuci tangan setelah penyuluhan kesehatan dilakukan. Setelah dimasukkan, langkah selanjutnya melakukan uji McNemar pada SPSS. Klik tombol Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, lalu klik to Related Sample. Di kotak yang sebelah kiri ini terdapat dua data, yaitu pretest dan posttest. Kita harus memasukkan dua data ini pada kolom test priors. Yang pertama, klik pre, pindahkan menggunakan tanda panah ini. Begitu juga dengan data posttest. Klik pada posttest, lalu pindahkan menggunakan tanda panah ini. Pada bagian test type, yang perlu diceklis adalah bagian McNemar saja. Lalu klik OK. Berikut ini adalah output dari proses sebelumnya. Kita bisa baca hasilnya dari bagian cross table. Cross table digunakan saat menampilkan data deskriptifnya. Pada uji ini, yang paling penting adalah bagian tes statistiknya. Jika kita lihat nilai N-nya adalah 30, artinya sudah sesuai dengan jumlah data responden. Pada bagian exact, sig datanya lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan keinginan mencuci tangan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan pada saat pandemi COVID. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai uji McNemar. Apabila ada kesalahan saat saya menjelaskan, akan saya perbaiki ke depannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.